Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat dan diberikan kesehatan, maka jangan lupa kita harus bersyukur pada yang memberi kesehatan. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita doa dulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai hikmah beriman kepada malaikat, dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Artinya apa Pak Guru? Artinya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang lebih. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imadatul adhani thoriq. Yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menghilangkan sesuatu yang mengganggu jalan. La ilaha illallah itu kan amal. La ilaha illallah amal. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu jalan. Ada yang menerjemahkan membuang duri, tapi bukan hanya membuang duri, akan tetapi semuanya yang mengganggu, baik itu duri, batu ataupun segala macamnya yang mengganggu, hilangkan. Pak, tadi pagi ada yang membuat story di WA, ada ibu-ibu yang mandi di tengah jalan karena saking dalamnya lubang jalan itu, belum mandi sama ibu-ibu. Dan ibu-ibu didatangi sama polisi, diusir. Besok jangan mandi sini lagi, Bu. Artinya apa? Artinya iman itu sejalan dengan amal. Ya Pak, siap. Iman itu sejalan dengan amal. La takira nominal ma'ruf bisyai'a. Jangan engkau sepelekan perbuatan yang kecil, walaupun itu hanya menghilangkan suatu mengganggu di jalan, hilangkan. Begitupun dengan mana 70 di sini. Mana 70 di sini bukan nominal angka, akan tetapi di sini artinya banyak. Karena kebiasaan orang Arab menyebut banyak itu 7 sekian, 70 sekian. Umatku akan terpecah menjadi 73. Maksudnya terpecah menjadi banyak. Begitupun dengan iman memiliki 70 sekian cabang. Artinya amal-amal iman itu banyak, cabang-cabang perbuatan iman itu banyak. Karena iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah, wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Nah, sekarang perilaku beriman. Ini yang akan kita pelajari. Jadi kita bukan hanya meyakini dalam hati, bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tetapi kita lakukan dengan amal perbuatan. Sekarang kita bermain game. Nanti yang salah masuk ke depan. Itu saya kasih tugas dulu ya. Jadi perilaku beriman itu ada banyak sekali. Yang pertama taat dan patuh pada Allah, kemudian memperbanyak sholawat, mendoakan kebaikan bagi orang lain, terus menyempurnakan ibadah. Juga ada banyak sekali. Nah, sekarang kalian cari hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan iman tersebut. Nah, dalam game ini nanti yang salah bisa masuk ke depan dan menjelaskan. Sekarang silakan cari terlebih dahulu dalil-dalilnya atau hadisnya. Saya kasih waktu 2 menit. Cukup ya, sekarang kita bermain game. Gamenya adalah
ketika saya menyebutkan gajah, kalian bilang besar tapi tangannya begini. Ketika saya bilang gajah, kalian menjawab besar tapi tangannya begini. Oke. Ketika saya bilang semut, kalian bilang kecil tapi tangannya gini. Ya. Silakan berdiri semuanya. Nanti yang salah maju. Oke. Kita pakai lagu ya. Lagunya kalian nyanyi bersama. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Nah itu diulang-ulang terus. Nanti saya tunjuk. Yang salah maju ke depan. Kalau semut bilangnya besar, tapi tangannya begini. Bilangnya kecil. Oh ya, bilangnya kecil tapi tangannya begini. Kalau semut, kalau besar, bilangnya besar tapi tangannya begini. Ayo nyanyi. Gajah, semut, 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 gajah. Ini besar. Ayo lanjut, lanjut. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Kecil. Ayo terus. Gajah, gajah, semut. Semut, 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 gajah. Kecil. aduh. Coba duduk. Sudah Pak, duduk ya Pak. Duduk. Tadi 10 orang. Ayo lagi terus. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Aduh. Kecilin salah. Di. Kalau kue tak kue. Ayo terus lanjut. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Semut besar. Aduh. Tangan nih. Tangan semuanya. Lagi bener. Gajah, gajah, semut. Semut, 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 gajah. Gajah, gajah, gajah. Besar. Semut, 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 gajah. Mut. Lanjut. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Mut. Lanjut. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Kecil. Fokus ya, fokus yang sangat tinggi. Ayo lanjut. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Semut. Semut kecil. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Semut. Kecil. Cukup. Ya, alhamdulillah. Duduk ya guys ya. Ayo yang pertama perilaku beriman kepada malaikat itu adalah yang pertama taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dengan cara yakni beribadah kepada Allah, melaksanakan rukun iman, rukun Islam, termasuk di sana juga menghormati kedua orang tua. Nah terkadang dari kita semua itu melakukan segala hal itu hanya asal-asalan, tidak ada prinsip dan juga tujuannya. Makanya dengan dalil ini agar kita bisa benar-benar yakin untuk memperjelas tujuan kita dan juga prinsip kita. Silahkan baca dalilnya.
Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yang artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi saya ibaratkan taat dan patuh. Ibaratkan seseorang membuat sebuah rumah. Nah, ia menyediakan di dalamnya sebuah meja yang di atasnya disediakan hidangan. Kemudian orang tersebut mengutus seseorang untuk mengundang. Adapun orang yang mendatangi undangan tersebut, ia akan masuk ke dalam rumah dan juga menikmati hidangannya. Sedangkan yang tidak menghadiri undangan tersebut, dia tidak akan masuk ke rumah, apalagi menikmati hidangannya. Ya, artinya apa? Artinya rumah ini adalah surga. Nah, orang yang diutus untuk mengundang ini yaitu Rasulullah SAW. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka ia durhaka kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita ingin masuk surga, maka kita harus mentaati Rasulullah. Paham ya? Dan yang kedua, nah ini yang kedua yakni menghindari perbuatan dosa. Di antaranya yakni menjauhi tempat-tempat maksiat. Kemudian ada juga memperdalam ilmu agama, memperbanyak membaca buku-buku keagamaan, dan juga yang terakhir yakni salah satunya berteman dengan orang-orang yang soleh. Silakan yang narkoman tadi. Baca dalilnya. Yatalaqal mutalaqiyah anil yamini wa anil shimali qa'idu mayal bidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Berapa? Artinya, yang namanya kita ini sebagai manusia, yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya salah dan juga dosa. Akan tetapi kita sebagai manusia dibekali akal dan juga pikiran, yang mana dengan akal dan juga pikiran akan menuntun kita untuk mana memilih perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Itu tergantung kembali pada diri kita sendiri. Kita mau melakukan hal yang baik atau yang buruk. Dan yang selanjutnya, jadi yang mendoakan orang tanpa diketahui. Yang ketiga, Nabi SAW pernah bersabda, "Rahmatul mar'il muslim bi akhi yahiyat di dhahril baiti mustajabah inda ra'sihi malikun muwakkil." Ulama da'a li akhihi bi khairin qala al-malikul muwakkil bi amin wala palaka ini. Artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan atas pengetahuan. Abdullah berkata, lalu doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Artinya maksudnya begini. Jika kita mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut, itu merupakan doa yang paling mustajab.
Karena mengapa? Karena ketika kita mendoakan orang secara diam-diam, di situ terselip rasa keikhlasan. Dan justru salah dengan itu menjadi salah satu hal yang dapat terwujudnya atau terkabulnya doa-doa kita. Karena di sana malaikat juga mengabarkan di kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, silakan duduk. Yakni menyempurnakan ibadah. Dan ada meluruskan shof atau merapakan shof. Yang kedua ada menikah. Silakan. Kita Allah wa mala dikatakan usulan ala ladina yasiruna yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan saf dan barang siapa menutup sholat dalam saf Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah itu biasanya orang yang silakan itu Pak. Biasanya orang yang sering jamaah dia akan selalu mendengar kata-kata dari Imam yakni waktu baina sajadah itu pertama sholat. Artinya rapatkan dan luruskan sholat karena itu merupakan salah satu kesempurnaan dari sholat. Selain merapatkan sholat ada juga menikah. Banyak yang bilang menikah itu merupakan menyempurnakan separuh dari agama. Ada yang tahu maksudnya? Nah, jadi kebanyakan para ulama itu pendapat bahwa dua hal yang merusak agama seorang itu ada dua. Ini yang pertama kemaluan dan yang kedua yakni adalah perut. Karena dengan kemaluan seorang bisa terjebak dalam perzinahan dan dengan perut manusia akan melakukan segala hal untuk mengenyangkan perutnya, termasuk memakan orang lain. Dengan menikah ini manusia bisa terhindar dari dosa kemaluan yakni perzinahan. Kemudian yang satunya lagi bagaimana cara manusia tersebut menjaga dari dosa perut. Makanya banyak ulama itu mengatakan separuh agama sudah tersempurnakan. Nah, cukup ya. Jadi kesimpulannya apa yang barusan kita bahas, yakni tetaplah sholat meskipun nanti terasa berat dan juga belum khusyuk. Karena khusyuk belum bukan tingkatan kita. Khusyuk adalah tingkatan para wali. Yang penting, yang terpenting kita itu tenang. Paksakan sholat. Kemudian tetaplah sedekah. Walaupun hati belum ikhlas, tetaplah berbuat baik kepada orang lain walaupun kita tidak diperlakukan dengan baik. Hindari perbuatan yang mabuk-mabukan, zina dan juga segala jenisnya. Dan yang terakhir yakni jangan lupa menikah karena mumpung masih belum nyaman. Oke. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.